Selamat datang di channel Movie Storyland. Kita jumpa lagi. Oke, kalau yang belum subscribe silakan subscribe dulu agar mendapatkan notifikasi film-film kami terbaru. Film ini bergenre horor yang dirilis pada tahun 2019, yang disutradarai oleh Kim Hon Soo yang berjudul Metamorphosis. Oke, kita langsung ke alur ceritanya saja. Sebagai pembuka film, adegan diawali seorang ibu-ibu meminta tolong kepada seorang pendeta untuk mengusir roh jahat yang merasuki tubuh putrinya. Sekedar info ya bosku, pendeta ini namanya Jonsu. Awalnya pendeta Jonsu dapat mengendalikan roh jahat itu. Namun tak lama kemudian roh jahat itu melakukan perlawanan sehingga pendeta Jonsu sulit mengendalikannya. Akhirnya pendeta Jonsu mengeluarkan ilmu andalannya, yaitu semacam sebotol minyak. Lalu diusapkan di dahinya putri ibu tadi sambil komat kamit membaca mantra. Alhasil roh jahat itu keluar dari mulutnya. Namun roh jahat itu terlalu pintar. Dia menfitnah pendeta Jonsu melalui putri ibu yang dirasukinya itu. Dia memanggil-manggil ibunya dan mengatakan bahwa pendeta ini mau melecehkannya. Tersontak ibu itu kaget dan mendobrak pintu kamar putrinya. Dengan penuh emosi ibu itu ngata-ngatai pendeta Jonsu. Pendeta Jonsu sendiri bingung dengan kelakuan ibu itu. Dia mencoba menenangkan ibu itu. Namun roh jahat itu sudah menguasai putrinya ibu itu lagi. Dia membawanya duduk di atas jendela. Roh jahat itu akan menjatuhkan diri bersama tubuh putri ibu itu. Namun pendeta Jonsu masih bisa menangkapnya dan ingin menyelamatkan putri ibu itu. Namun roh jahat itu marah dan mengancam pendeta Jonsu. Dia akan kembali lagi untuk menghancurkan keluarga pendeta Jonsu. Kemudian dia menggigit tangan pendeta Jonsu dan menjatuhkan diri bersama tubuh putri ibu itu. Akhirnya putri ibu itu mati. Namun roh jahat itu tidak, dia masih bergentayangan bebas di dunia. Metamorfosis pun dimulai. Film ini dimulai dengan keluarga ganggu kakak dari pendeta Jongsu pindah keluar kota. Karena mendapatkan reputasi buruk dalam kegagalan pendeta Jongsu. Sesampainya tiba di sana Ganggu dan Myongju istri dari Ganggu membawa semua barang-barangnya masuk. Dan Myongju menyuruh Sunwoo anak tertuanya itu membawa barang-barang milik pamannya masuk ke ruang bawah tanah. Malam pun tiba, namun Myongju tidak bisa tidur karena perbuatan tetangganya yang sangat berisik. Sebenarnya Ganggu pun sama. Dia sangat kesal ingin melabrak tetangganya tersebut, namun karena malam-malam dan dia juga baru di sana, jadi merasa tidak enak ribut-ribut dengan tetangga. Malam pun berganti siang, Ganggu pun mulai berangkat kerja, dan Woo-jong anak terakhirnya menyapanya sambil membawa kursi mainannya. Dan Woo-jong juga menelpon pamannya yaitu pendeta Jonsu. Woo-jong memberitahu Jonsu bahwa dia sudah mendapatkan tempat tinggal baru. Namun Woo-jong tiba-tiba menutup teleponnya. Dia dikagetkan teriakan kakaknya. Setelah kembali ke rumahnya, ternyata mereka berteriak karena kaget ada seseorang menggantungkan kucing mati di jendelanya. Hyunju juga menghampirinya, namun setelah melihatnya dia langsung pingsan. Langsung saja dia dibawa ke rumah sakit. Ganggu pun datang ke rumah sakit untuk membawa pulang Hyunju. Namun sesampainya di rumah Ganggu dibuat marah oleh tetangganya itu. Ganggu merasa jengkel, karena kursi mainan Woo-jong dirusaknya. Ganggu pun mendatangi rumah tetangganya itu. Namun, ia merasa kaget saat masuk ke dalam rumah tersebut. Karena isi rumah tersebut berantakan dan di dalamnya terdapat hewan-hewan mati yang digantung dan dikuliti. Tak lama kemudian pemilik rumah tersebut muncul di belakangnya. Ganggu pun kaget karena melihat muka pemilik rumah tersebut seram menunjukkan tanpa ekspresi sedikit pun. Lalu Ganggu pun memilih keluar dari sana. Malam pun tiba Myongjo istrinya Ganggu jengkel, lama-lama bisa gila pungkasnya. Karena tak bisa tidur lagi akibat suara berisik tetangganya yang aneh tersebut. Akhirnya, ia memutuskan melaporkan kepada polisi. Dan akhirnya polisi pun datang. Namun saat polisi memasuki rumah tetangganya tersebut, tidak ada hal yang aneh ditemukan, isi rumahnya rapi seperti biasa-biasa saja.
Akhirnya polisi itu keluar dan kembali ke kantornya. Di tempat lain pendeta Jongsu merasa setan yang dulu ingin ia lenyapkan menakut-nakuti, namun ternyata hanyalah mimpi. Adegan kembali ke keluarga Ganggo lagi, di mana ada kejadian aneh yang dialami Hyunjo. Saat ia tidur tiba-tiba selimutnya ada yang menariknya, namun saat ia terbangun yang dilihatnya adalah ayahnya. Ia menatap mata ayahnya. Ayahnya melakukan hal yang aneh tidak seperti biasanya. Hyunjo pun merasa takut. Lalu keesokan harinya ada kejadian aneh lagi, di mana Myongjo saat waktunya makan tampak marah-marah dan ia memakan dengan rakus sekali seperti orang kerasukan. Ia juga memarahi Wojong karena mengatakan masakannya asin sekali. Adegan kembali ke pendeta Jonsu, di mana pendeta Jonsu merasa temannya yang bertugas menjadi pendeta itu memberikan kalung salib yang katanya itu dari keluarga Chin yang pernah dulu ia tolong namun gagal. Adegan kembali ke keluarga Ganggo. Saat Ganggo pulang kerja ia menanyakan kepada istrinya kejadian aneh tadi siang di meja makan. Myongjo mengaku dirinya tidak ada di rumah. Saat itu ia keluar ada acara pertemuan dengan teman-temannya. Ganggo pun merasa ada hal yang aneh tidak seperti biasanya. Di tempat lain Sunwo yang sedang mandi merasa kaget, karena seperti ada yang mengintipnya namun ternyata itu Hyunjo, yang bertingkah aneh tak seperti biasanya. Setelah selesai mandi Sunwo mendatangi Hyunjo, ia menanyakan kenapa mendatangi saat ia mandi tadi. Lalu Hyunjo kaget karena tak merasa melakukan itu. Kemudian Hyunjo yang bercerita tingkah laku aneh ayahnya ia tadi malam. Bahwa saat ia tidur ayahnya menarik selimutnya dan menatapnya penuh nafsu. Tiba-tiba ayahnya muncul dan masuk ke kamarnya, sambil mengambil pisau dan menangkap Hyunjo. Namun Sunwo yang melihat itu mencoba menghalanginya tapi ia dilempar oleh ayahnya hingga pingsan. Lalu Hyunjo yang ketakutan mencoba kabur dan bersembunyi. Sedangkan ayahnya mengambil sebuah palu lalu mencari Hyunjo kembali. Saat Sunwo sudah sadar, ia mencoba melarikan diri namun ayahnya sudah ada di belakangnya yang sudah siap memukulnya. Namun Hyunjo tiba-tiba datang memukul wajah ayahnya dengan keras. Tapi ayahnya seperti tak merasakan apa-apa. Malah ayahnya balik memukul Hyunjo, namun mengenai pintu hingga pintunya rusak. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah, seperti suara ayahnya. Pria ini pun menjatuhkan palunya dan masuk ke kamar ayahnya. Ayah aslinya pun naik ke atas, ia merasa kebingungan melihat putrinya yang ketakutan. Ia menghampirinya namun langkahnya terhenti karena menginjak sebuah palu. Dan ia keheranan karena melihat pintunya rusak. Lalu ia bertanya pada putrinya, "Apa kalian bertengkar?" Namun putrinya tak berani menjawabnya. Tiba-tiba Wujong keluar, tapi kakaknya menyuruhnya masuk. Tiba-tiba ibunya naik ke atas dan mengambil palu yang ada di lantai. Wujong melihat itu. Kemudian ayahnya menolehnya juga. Myongjo mendekati suaminya itu. Tiba-tiba ia langsung menyerang memukulnya dengan palu yang ada di tangannya, namun mengenai kaca karena Ganggo terus menghindarinya. Kemudian Myongjo mendekati kedua putrinya lalu memukulnya, namun Ganggo langsung melindungi kedua putrinya itu dengan tangannya. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah, seperti suara istrinya. Lalu Myongjo yang palsu ini masuk ke kamarnya. Myongjo yang asli ini naik dan kebingungan, lalu ia menghampiri Ganggo suaminya itu. Tapi suaminya masih ketakutan dengan kejadian tadi. Lalu ia mengecek kamar yang dimasuki istri palsunya tadi, tapi kamar itu kosong hanya ada palunya saja. Rupanya kejadian aneh ini gangguan roh jahat yang ingin dilenyapkan pendeta Jonsu di masa lalu, namun gagal. Di tempat lain Jongsu mengajarkan murid-muridnya bagaimana cara mengusir roh jahat yang merasuki tubuh manusia, dengan menunjukkan rekaman video saat ia melakukan ritual bersama teman pendetanya. Dan sisi lain Sunwo mencoba menghubungi Jongsu, ia meminta tolong pada pamannya itu, tentang masalah yang dialami keluarganya. Namun Jongsu masih menolaknya karena ia pernah mengalami kegagalan dalam kasusnya. Ganggo pun juga merasa bahwa ia mendapatkan masalah karena Jongsu, namun ia tak menghiraukannya. Terjadilah perdebatan di keluarga Ganggo. Namun Jongsu memikirkannya kembali, karena Ganggo, kakaknya Jongsu menghubunginya langsung, sebab Myongjo istrinya Ganggo akan pergi karena perdebatan tadi. Akhirnya Ganggo mengalah dan mau menghubungi Jongsu langsung untuk meminta bantuannya.
Saat Jongsu tiba di rumah Ganggo, ia mencoba keluar ke halaman rumahnya. Jongsu melihat rumah tetangga Ganggo yang diceritakan itu, dan merasakan ada hal yang tidak wajar. Jongsu mencoba masuk ke dalam rumah itu, dan menemukan mayat yang sudah membusuk, dan hal-hal yang aneh dan menyeramkan lainnya. Jongsu merasa rumah ini sebelumnya juga diganggu oleh roh jahat yang sama yang juga mengganggu keluarga Ganggo. Saat mereka tidur semua, tiba-tiba Wojong terbangun. Dia sepertinya ingin ke kamar mandi. Namun dia mengambil pisau dan akan menusukkan kepada keluarganya tersebut, namun ketahuan. Malam pun berganti siang. Pendeta Jongsu menghubungi temannya yang sesama pendeta yang berada di Filipina. Dan dia meminta tolong temannya untuk membantu dalam pengusiran roh jahat di keluarga kakaknya. Jongsu mengetahuinya kalau keluarga Ganggu itu diganggu roh jahat. Setelah melihat CCTV yang dipasangnya, Pendeta Jongsu menyuruh Sunwo mengambil salib, namun ia tidak menghiraukannya dari tadi. Lalu Hyunjo yang mengambil salib tersebut. Sebelum pergi menjemput teman pendetanya, Jongsu mengatakan kepada Ganggo bahwa Sunwo telah dirasuki. Pendeta Jongsu mengetahui dari perilaku Sunwo yang tidak minum air di waktu sarapan pagi tadi. Karena air itu sudah dicampuri air suci sebelumnya oleh Jongsu. Sedangkan roh jahat itu tahu kalau itu air suci. Saat Hyunjo mengambil salib di ruang bawah tanah, dia juga diganggu oleh roh jahat itu. Di tempat lain, Pendeta Jongsu pergi menjemput teman pendetanya. Namun dia mendapatkan masalah, dia ditabrak burung-burung gagak dalam perjalanannya itu yang susah dikendalikan. Akhirnya dia mengalami kecelakaan. Di tempat lain, Ganggo yang telah mengetahui bahwa Sunwo dirasuki, dia langsung mengikatnya di ranjang. Namun Myunjo dan Wujong tidak tega melihatnya. Tak lama kemudian Pendeta Jongsu datang dan mengatakan bahwa terjadi kecelakaan yang selamat hanya Pendeta Jongsu. Pendeta Jongsu akan melakukan ritual pengusiran roh jahat itu. Karena tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dia, walaupun sempat gagal di masa lalu. Dan Jongsu pun berpesan bahwa jangan menghiraukan perkataan Sunwo yang sedang diobati. Ritual pun langsung dimulai oleh Jongsu. Di tempat kecelakaan, polisi datang untuk memeriksa kejadian di TKP. Namun anehnya di sana ada Pendeta Jongsu yang tak sadar diri. Sedangkan Pendeta Jongsu berada di rumahnya melakukan ritual. Dia memukuli Sunwo agar roh jahat itu keluar dari tubuhnya. Myunjo tidak tega melihatnya, dia ingin menolongnya anaknya. Namun Ganggo menghalanginya dan mendorong Myunjo hingga terjatuh ke tembok sampai luka parah di bagian kepalanya. Tak lama kemudian Ganggo sadar bahwa itu adalah roh jahat yang menyamar Jongsu. Jongsu palsu itu ingin membunuh Ganggo. Namun di saat yang tepat, Pendeta Jongsu yang asli datang. Saat Ganggo berada di ruang bawah tanah, dia melihat mayat Hyunjo yang sudah hangus terbakar. Tak lama kemudian Sunwo datang. Untungnya Jongsu mengetahui bahwa itu bukanlah Sunwo yang asli. Langsung Jongsu membacakan mantra ritual untuk mengusir roh jahat itu. Akan tetapi roh jahat itu juga ikut membacanya, dan juga melawan Jongsu. Dan Ganggo yang mendapat air suci dari barang-barang Jongsu yang dulu saat melakukan ritual. Langsung dia menyiramkan kepada Sunwo yang palsu itu, hingga Sunwo itu merasakan kesakitan. Namun tak lama kemudian dia bangun, sepertinya air suci itu tidak berpengaruh besar. Dan Ganggo pun hampir dibunuhnya. Akhirnya Jongsu mengorbankan dirinya. Dia ingin iblis itu memasuki tubuhnya. Dengan mantra yang dibacanya akhirnya dia berhasil. Iblis itu pun merasuki tubuhnya. Dan Jongsu pun melawan dirinya sendiri. Dia juga menyuruh Ganggo kakaknya itu membunuhnya dirinya dengan kayu salib. Namun Ganggo tidak sanggup membunuh adiknya sendiri. Namun dengan terpaksa Ganggo membunuh Jongsu. Akhirnya iblis itu lenyap mati bersama Jongsu. Itulah alur cerita Metamorfosis. Bagaimana menurut bosku? Serem tidak? Coba komen di bawah. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Tolong bantu kami dengan like, subscribe, and share.